2012 itu ada 4 perusahaan MLM yang mengajukan sertifikasi syariah. Yang lolos cuma Tiens. Industri sama sih. Semua profesi kalau ditekunin pasti mendatangkan finansial yang cukup bagus. Nah, cuman ada istimewanya dari Tiens ini, salah satunya mungkin dari konsep aset. Jadi apa yang kita bangun itu bisa diwariskan. Bertanya beberapa pertanyaan. Oh iya, silakan. Tiens ini sejarahnya gimana ya? Kalau Tiens secara korporasi itu berdiri tahun 95. Tiens Group dari tahun 95. Di pusat di Tianjin, China. Tahun 2000 masuk di pasar internasional. Akhir tahun 2000 masuk Indonesia salah satunya kan. Sampai sekarang. Produk-produknya kalau bicara tentang produk, dia dia adopsi dari pengobatan Tiongkok kuno yang sejarahnya 5.000 tahun, diolah dengan teknologi modern. Jadi secara sejarah ya kurang lebih seperti itu. Sekarang sudah ada di 110 negara cabangnya, distribusi sampai 224 negara. Secara sertifikat udah cukup banyak. Kalau di Indonesia sendiri kan sertifikat syariah, halal produk sudah, APLI, SUPL, karena kan konsep pemasarannya multi level, penjualan langsung masuknya kan. Nah, itu sudah masuk di SUPL, udah ada. APLI, Asosiasi Penjualan Indonesia, itu sudah termasuk anggota, satu dari 106 ya yang masuk di situ. Kalau dunia, salah satu produknya kalsium itu bukan masalah kalsium ya, bahkan beberapa itu sudah dapat penghargaan. Bahkan kalau secara merek Tiens ini termasuk top 5 Asia brand, satu dari 500 merek terbaik di Asia. Bahkan kemarin sempat menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di Tiongkok. Nah, itu dia Tiens. Kalau di Indonesia sendiri, stokis resmi yang seperti ini sudah ada 158 titik. 158 titik di Indonesia. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sejarah seperti itu. Terus kapan dan bagaimana awal berdirinya Stokis 039? Kalau 039 ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu ini 2018. Ini pemiliknya Pak Abdi Suardin. Pak Abdi Suardin. Kalau beliau itu peringkatnya di Tiens itu director. Jadi berdiri sebelum tahun 2018 sampai sekarang. Kalau di Jogja kan Stokis itu ada yang resmi ada 3, salah satunya ya selain di sini ada yang pokoknya ada 2 lagi. Sebelumnya kita sering belanja di Stokis yang ada namanya Stokis 073, itu Bu Narati pemiliknya. Nah, sering belanja di situ, tapi itu cuma kayak toko. Jadi tidak mengakomodir teman-teman mitra usaha untuk ya kan ini nggak ada tempat nongkrongnya gini lah intinya gitu. Makanya tahun 2018 Pak Abdi Suardin berinisiatif karena tim beliau banyak di Jogja dan sangat butuh tempat, artinya ya biasanya kan teman-teman itu nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di tempat makan. Nah, dengan adanya Stokis ini kan sangat mengakomodir. Karena ada ruang pertemuannya juga, ada musolanya, ada ruang VIP-nya, jadi mungkin udah seperti kantor begitu. Ya. Terus produk apa saja yang kita? Kalau produk-produk Tiens, basicnya memang dia kesehatan. Jadi pengobatan Tiongkok kuno yang diolah dengan bioteknologi modern dan lebih ke untuk ya nutrisi kesehatan, buat pembersih. Jadi kan Tiens itu dia dia punya konsep kesehatan yang sering kita kenal itu dengan segitiga pencegahan. Jadi segitiga pencegahan itu pembersihan badan, penyeimbangan gizi, sama penguatan saraf dan tulang. Nah, itu produk-produknya mewakili 3 hal ini. Produknya intinya ya, yang diproduksi sama Tiens sendiri. Jadi Tiens ini pabrik dan pemasarannya sama. Karena banyak multi level di Indonesia itu dia cuma perusahaan multi level, tapi produknya diproduksi sama perusahaan atau pabrik yang lain. Nah, kalau Tiens ini pabrik dan distribusinya sama.
Nah, cuman memang ada beberapa produk lain seperti produk buat skincare, produk-produk itu yang memang tidak diproduksi Tiens, tapi hak distribusinya sama Tiens. Jadi boleh dikatakan Tiens ini kalau di Indonesia sudah seperti kayak Nestle, Unilever. Jadi dia merek dagang yang memang banyak produk-produk dipasarkan. Bahkan tidak sedikit produk lokal juga yang dipasarkan. Salah satunya itu ada pupuk nabati, namanya pupuk Feng Shui. Itu produk lokal Indonesia. Produk lokal. Banyak ya nutrisi, ada kayak kalsium, giangziti, teh hijau, terus ada zinc buat zat besi. Jadi variannya cukup banyak. Jadi ada 13 core produk dan itu mengakomodir semua masalah kesehatan. Semua masalah kesehatan dari anak kecil, ABG, orang tua, atlet yang pengen jaga kesehatan, bahkan dalam dosis tertentu orang sakit pun bisa sampai sembuh. Banyak banget, cukup banyak kasus yang sakit itu udah ekstrim parah sampai dokter angkat tangan. Bahkan beberapa rumah sakit mungkin ada yang pakai produknya juga. Di rumah sakit ortopedi di Solo, BTS dari sini, di Singapura juga ada. Terus berikutnya apa produk unggulan? Produk unggulan. Kalau produk unggulannya apa ya? Kalau produk intinya itu kalsium. Nah, jadi produk inti dan pertama itu kalsium. Jadi kalsium itu ada 3 varian, kalsium dewasa, anak sama khusus penderita diabetes. Jadi ini core produk. Jadi inti produk itu sebenarnya di sini. Yang lain itu ya pembersihan dan lain-lain. Tapi kalau unggulan sebenarnya itu kayak beda-beda tergantung marketnya. Karena seringkali di anak muda lakunya mungkin seperti ada yang nutrisi untuk tambah tinggi badan, buat skincare, sama orang-orang tua ada yang buat stroke, asam urat. Tapi kalau dari perusahaan sendiri mah unggulan, bukan unggulan, tapi produk inti, core produk itu kalsium. Jadi memang ini produk yang sudah dihak patenkan, di perusahaan lain nggak ada. Kalau ada produk namanya spirulina, itu ganggang hijau, di perusahaan lain banyak. Skincare apalagi gitu. Tapi kalau kalsium, nutrien kalsium itu sudah dihak patenkan. Ekstrak dari sumsum tulang sapi Mongolia. Itu kalau sekarang dia kemarin menang di penghargaan di Panama. Itu dia punya julukan Raja Kalsium Dunia. Raja kalsium. Jadi kalsium yang punya penyerapan sampai 90-95%. Kalsium di pasaran itu paling 30-40%. Jadi biasanya kalau orang kebanyakan minum kalsium bisa pengapuran pengendapan di ginjal, jadi batu ginjal. Kalau kalsium Tiens 90%. Jadi kalau orang patah tulang itu 1 minggu udah nggak sakit. Hanya 1 minggu tanpa harus di pen. Gak nyampe seminggu tuh udah. Berikutnya apa yang membedakan MLM Tiens ini dengan MLM lain? Yang bikin diferensianya kalau Tiens sendiri mungkin kalau kita secara general ya, industri direct selling MLM atau sejenisnya itu di Indonesia kalau dasar peraturan itu ada 600-an di seluruh Indonesia. Ada 600 perusahaan yang memakai konsep sejenis. Gak tahu itu ilegal penipuan apakah, punya 600-an. Bahkan setiap minggu bertambah. Tapi yang SUPL itu nggak banyak. Bahkan yang masuk di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia itu kayak lembaga yang memonitoring perusahaan-perusahaan MLM di Indonesia. Itu bukan dari kementerian, dia langsung peranakan dari WFDSA. World Federation WFDSA itu World Federation Direct Sales Association. Jadi itu badan dunia kayak kalau kesehatan tuh WHO-nya. Nah, itu yang ngurusin perusahaan-perusahaan. Nah, itu di Indonesia ada namanya APLI. Jadi anaknya. Nah, itu APLI ini, jadi kalau ada MLM tidak masuk APLI, se-booming apapun pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Nah, dan biasanya sih sering kalau MLM itu kalau justru kadang kalau sering didengar biasanya malah banyak masalah. Iya. Nah, di APLI sendiri tuh dari 600-an tadi tuh cuma saat ini itu bisa dicek ya di apli.or.id. Itu hanya 109 informasi terakhir. 109 perusahaan. Nah,
Ini yang jadi kalau ini tuh udah aman sebenarnya. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah aman. 109 jadi cukup banyak. Ya, entah itu perusahaan yang mungkin nasional atau mungkin cuma di beberapa kota, pokoknya itu yang aman dan legal. Nah, dari yang masuk di Appli ini, salah satu Tiens ya. Tiens. Itu kan legalitas. Legalitas. Ya kan? Nah, secara bisnis kita kan kalau muslim ada standar syariah. Iya. Nah, itu kan kalau lembaga Indonesia kita punya Dewan Syariah Nasional ya, MUI, DSN MUI. MUI sendiri udah keluarkan fatwa untuk ada 12 poin yang kalau dipenuhi semuanya MLM ini bisa lolos sertifikasi syariah. Dari 109 perusahaan di Appli itu yang lolos sertifikasi syariah sampai detik ini itu baru ada 11. Baru 11. Dan salah satunya Tiens. Dan perusahaan dari China pertama yang lolos sertifikasi syariah. Itu dari sejak 2013 yang serahkan langsung Kiai Jumaruf Amin waktu itu. Waktu itu kan beliau masih ketua MUI. Nah, itu jadi kalau secara general banyak, sampai kalau mengerucut mungkin itu yang membedakan salah satu. Ya, jadi dari antara sebanyak ini tidak banyak yang sampai lolos sertifikasi syariah. Itu pertama. Yang kedua, secara produk kalau dari itu yang legalitas. Dari sisi korporasi juga tidak banyak yang MLM yang sampai 110 negara yang distribusi sampai 200. Artinya ini herbal, dan di Indonesia herbal banyak, tapi herbal yang bisa diterima berbagai suku, budaya, cuaca, dan cocok nggak banyak. Bayangin orang Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia itu kan beda-beda polanya, tapi produk kita bisa cocok di semua market. Itu kan berarti nggak main-main. Bahkan kalau kita ya tidak lain tidak bukan mungkin karena resepnya sudah 5.000 tahun kan. Jadi pengobatan Tiongkok kuno yang dibukukan itu bukan patennya dimiliki sama Tiens, diolah dengan teknologi modern. Bahkan ada satu produk namanya Mooncort itu dulu itu kayak ginsengnya Korea, nggak boleh dibawa keluar. Kalau di China namanya Cordyceps. Kalau sekarang itu udah distribusikan secara luas sama Tiens. Jadi secara perusahaan kuat besar, bahkan satu-satunya perusahaan swasta di China yang punya museum. Bahkan Tiens punya kampus namanya Tian University, bisa menampung 30.000 mahasiswa sekaligus. Punya rumah sakit namanya Tejisun, satu-satunya di Asia yang punya cek genetik. Cek genetik itu bukan cek kesehatan, jadi kita sehat secara genetik, kita bisa dicek. Kemungkinan besar kita diperiksa bisa kena penyakit apa 20 tahun dari sekarang. Bisa secara genetik. Jadi kita dari air liur kumpulkan, dicek, dan lagi itu satu-satunya yang ada di Asia. Nah, jadi memang konsentrasi memang sangat secara pendidikan. Bahkan Mr. Lee mungkin kalau Jack Ma pasti tahu ya, Jack Ma nggak asing ya namanya Jack Ma, pemilik Alibaba, orang terkaya nomor 1 di Asia, orang terkaya nomor 1 di Cina pasti. Nah, orang terkaya nomor 2 pasti nggak banyak yang tahu. Nah, Mr. Lee Jin Yuan pendirinya itu pernah jadi orang terkaya nomor 2 di China, dan beliau mendirikan Tiens dari nol tanpa utang sepeser pun. Mr. Lee Jin Yuan. Lee Jin Yuan. Salah satu orang paling bukan berpengaruh, lebih tepatnya orang dermawan juga terkenal beliau itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang, oh ini kan dari Cina, kita akan diperbudak negara Cina. Ya kalau kita lihat dulu kerja sama siapa. Ya kalau sama orang-orang gak jelas ya alhamdulillah kalau dari Tiens ini yang pendirikan ya Mr. Lee. Mr. Lee dan salah satu orang yang cukup visioner. Visinya beliau itu ingin menjadikan Tiens ini menjadi sebuah perusahaan yang melahirkan miliarder paling banyak di dunia. Makanya konsepnya multi level. Kalau konsepnya konvensional, yang kaya orang-orang kaya. Orang-orang yang berbisnis gak punya modal gak bisa berpartisipasi. Nah justru karena konsep multi level, orang yang tidak punya modal atau modal kecil pun bisa berkontribusi. Nah jadi itu, apalagi kalau yang bikin beda mungkin harusnya itu. Secara produk ya herbal banyak, tapi yang sejarah 5.000 tahun gak banyak. Iya. 5.000 tahun. Kalau kita bicara pengobatan
alternatif tradisional Cina nomor satu. Kita nggak bisa mungkin. Kita nggak mungkiri. Dan Tiens adalah farmasi nomor satu di Tiongkok. Secara herbal kita akui Cina nomor satu. Secara farmasi perusahaan Tiens nomor satu. Bahkan kemarin ada berita diliput sama National Geographic, itu 85% pasien COVID di Tiongkok itu sembuh pakai tradisional Chinese medicine. Jadi mereka sembuh pakai obat herbal. Dan yang diliput sama National Geographic dari Amerika itu pabriknya Tiens. Jadi secara diferensiasi, bahkan kalau boleh banding-bandingkan, ini mungkin sedikit seperti kayak arogan, tapi mungkin ini keyakinan aja gitu ya. Waktu saya awal join dulu, itu benar-benar setelah mempelajari produk Tiens ini benar-benar percaya dan yakin. Ini bukan alternatif. Ya orang kalau sudah sadar dengan konsep kesehatannya, itu justru mungkin orang nggak ke rumah sakit. Orang ke produk Tiens. Karena secara pengobatan bukan lebih canggih kok modern. Cuman sejarahnya pengobatan modern itu baru 800 tahun. Pengobatan China 5.000 tahun. Jadi dan zaman sekarang kita bicara pengobatan modern, uji cobanya ke hewan. Dan standarnya ya untuk bisnis pasti kan. Nah kalau pengobatan China, pengobatan dulu itu standar kesehatannya Kaisar. Uji cobanya ke manusia. Jadi kalau kita bicara akurasi, ya gitu, akuratnya yang mana. Dan bedanya kalau pengobatan atau obat kimia kita bandingkan. Obat kimia itu ketika kita sakit bisa luka kan perih. Kita minum obat menghilangkan sakitnya, tapi lukanya masih ada. Dibius lukanya masih ada, tapi sakitnya. Nah bedanya sama produk Tiens, sakit. Ketika kita minum produk, itu lukanya bisa sembuh, bukan sakitnya dihilangkan. Jadi sebenarnya ketika orang minum produk Tiens, itu bukan obat Tiens yang mengobati penyakit, tapi produk itu hanya mengembalikan badan sampai antibodinya cukup kuat untuk mengeluarkan penyakit tersebut. Jadi dia secara integral, bukan sakit kepala minum obat sakit kepala, sakit asam urat minum obat asam urat. Nah produk Tiens itu dia lebih menyeluruh. Bahkan ada satu produk yang dapat rekor muri, namanya Mooncort. Itu dapat rekor muri tahun 2014 lalu. Itu di Kalimantan Timur, dokter, pasien, dan perawat itu dapat rekor muri karena penyakit ginjal 4 tahun sembuh tanpa cuci darah. Ini produk Tiens. Tanpa cuci darah. Pakai produk Tiens. Jadi mungkin secara kekuatan perusahaan kuat, secara produk ya produk yang sudah ada di 110 negara, ya tidak mungkin produk abal-abal. Dan setiap masuk negara pun sistemnya G2G pasti kalau Tiens itu. Jadi G2G itu masuk negara pasti kepala negara yang resmi. Akhir tahun 2000 itu langsung Ibu Megawati saat Tiens resmi. Langsung. Nah itu terus kalau apa lagi? Mungkin secara marketing plan. Ini mungkin yang itu kan secara korporasi. Nah secara distributor ini mungkin yang unik. Karena mungkin di Indonesia perusahaan MLM banyak dan yang produknya bagus tidak sedikit. Cuman mungkin bisa dikatakan cuman ada 2 yang benar-benar cukup kuat support sistemnya. Jadi kalau di bukunya Robert Kiyosaki itu, di buku Business School, beliau bilang, itu kan Robert Kiyosaki itu salah satu guru finansial ya. Dia bilang kalau memilih MLM itu jangan lihat produknya, jangan juga lihat bonusnya, karena 2 hal ini bisa ditiru dan itu tidak menjamin. Kata beliau kalau pengen lihat MLM atau marketing, lihat pendidikannya. Kalau cuma diajarin jualan, ya sekedar itu aja bisa. Nah jadi ada di MLM yang bagus dan kuat, itu pasti ada support system yang diberikan sama distributor. Dan di Indonesia cuma ada 2 perusahaan yang cukup kuat punya 2 support system. Artinya Tiens. Nah orang sering dengar Tiens tapi mungkin tidak banyak yang pernah dengar One Vision. Nah itu organisasi pendukung yang didirikan distributor yang sudah berhasil untuk membantu distributor baru. Jadi distributor training, kurikulum, habit, langkah-langkah, training, pelatihan, komunitas, itu One Vision. Itu terlepas dari perusahaan. Itu independen. Jadi itu dia pro distributor. Itu cuma dari Indonesia. Pusatnya di Indonesia. Ya. Cuman beberapa negara lain udah banyak yang mulai adopsi. Jadi kan itu bukan dari Tiens, kan dari distributor. Nah
Nah di Indonesia banyak top leader TNS yang membangun support system ini, dan sekarang mungkin Malaysia udah mulai pakai, mungkin beberapa negara Asia Tenggara dan di Asia Selatan udah mulai banyak yang pakai. Tapi pendirinya ya top leader yang ada di Indonesia. Indonesia. Tuh, One Vision. Jadi mungkin itu yang bikin beda. Jadi satu ya kalau secara itu, tapi kalau yang dirasakan distributor mungkin secara support system pendidikan. Jadi kita tidak hanya diajarkan menjual atau merekrut, nggak hanya diajarkan cara berbisnis, tapi dilatih punya mental berbisnis. Makanya banyak bukan alumni lebih tepatnya, orang-orang yang masuk TIENS ikuti kurikulum di One Vision, nggak jalankan TIENS lagi mungkin karena mungkin kecocokan atau ada problem lain, itu banyak yang justru positif. Mereka bersyukur dapat banyak pengalaman pengembangan diri, pengembangan karakter itu dari pengalaman mereka di TIENS karena support system ini. Nah sedikit atau banyak tim-tim juga yang udah berhenti terima kasih ngerasain hal itu, dan itu yang banyak di MLM kan, karena yang dikedepankan sama MLM ya bonus, produk, reward. Secara pendidikan paling komunitas lah. Secara pendidikan nggak banyak. Mungkin itu yang bikin beda. Nah, untuk marketing plan. Marketing plan. Untuk marketing plan sendiri TNC itu sekarang kombinasi dulu kalau di MLM tuh orang mungkin kalau udah lama di MLM pasti tahu ada beberapa sistem pembagian bonus. Ada namanya binary. Binary itu 2 jalur. Ada yang namanya breakaway. Itu dia sistemnya cabangnya banyak. Ada sistem matrix banyak lah. Nah, TNC ini adalah perusahaan pertama di Indonesia yang pakai konsep hybrid. Hybrid itu kombinasi sistem binary 2 jalur sama breakaway. Jadi ada bonus mingguan, ada bonus bulanan, ada bonus per 3 bulan. Jadi itu secara marketing plan seperti itu. Nah, jadi ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena gini, kalau sistem binary itu menguntungkan orang yang merekrut. Jadi kalau jualan nggak banyak bonusnya, tapi kalau rekruting bonusnya besar dan cepat. Kalau sistem breakaway, jadi dia cabangnya banyak, tidak hanya sistem 2 jalur, itu di awal perekrutan nggak terlalu banyak menguntungkan, lebih banyak kalau dari jualan. Kalau dia jualan bonusnya besar. Nah, jadi dengan kombinasi 2 hal ini, yaitu canggihnya memang. Jadi distributor ini mau jualan bonusnya besar, mau rekrut bonusnya besar. Secara marketing plan. Namanya apa? Sistem hybrid. Marketing plan hybrid kan gabungan kan. Hybrid ini sistem breakaway sama binary. Dan mungkin ini satu hal yang unik yang banyak ketika orang yang mungkin banyak orang lihat MLM itu, wah itu ada kayak wacana-wacana seperti ini menguntungkan yang di atas. Yang bilang seperti karena sistemnya konsep piramida seperti itu. Nah ini hanya berlaku. Jadi pertama kalau kita lihat dari konsepnya sendiri, di semua industri ada konsep piramida itu. Di perusahaan, di organisasi pasti seperti itu. Nah, kenapa banyak yang komplain di mana di atau money game khususnya money game atau ponzi, karena yang nomor 1 nggak bisa diganti. Orang yang pertama bergabung dan paling atas paling untung. Nah kalau di sistem MLM yang murni, orang nomor 1 ini gonta-ganti, karena sistemnya mendukung orang yang bekerja lebih keras. Bahkan di TIENS sendiri tahun 2011 dulu, itu pertama kali saya bergabung, itu peringkat director cuma ada 1 se-Indonesia. Sekarang 2022 ada 15 peringkat director. Bahkan peringkat tertinggi se-Asia Pasifik udah beda orangnya. Bahkan nggak usah lihat di nasional, di setiap kota itu kadang leadernya ganti-ganti. Nah, MLM yang murni pasti seperti itu. Jadi ada 2 orang yang negatif. Pertama orang yang negatif itu karena yang join duluan yang paling untung. Ada juga orang yang negatif karena pernah join dan gak berhasil. Nah, jadi ini cuma masalah paradigma. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sisi yang cukup objektif,
Pertama, semua orang bisa naik di nomor 1, tapi harus kerja keras. Nah makanya memandang MLM itu kita nggak bisa melihat ini sebagai sebuah, oh ini alat canggih nih. Ya banyak pengusaha-pengusaha besar, ya ini cuma salah satu jenis bisnis dibanding bisnis. Jadi kita nggak bisa melihat, oh ini seperti alat buat cepet kaya nih, nggak juga, karena harus usaha gitu. Iya. Ya. Nah itu mungkin yang jadi, karena kalau di TNS bagaimana ya sistem marketing plan-nya untuk menghindari itu. Pertama, sistem breakout itu harus 2 jalur. Jadi sederhananya kayak gini, orang yang punya jalur distribusi lebih banyak punya bonus lebih besar. Ini saya bergabung dua. Paling pertama nih, bangun 2 jalur distribusi. Saya punya tim, dia bangun 10 jalur distribusi. Udah tau lah bonusnya siapa lebih besar. Padahal dia tim saya. Iya. Tapi dia punya 10 jalur, 10 cabang, tapi cuma 2. Nah di TNS juga ada peringkat. Ada peringkat ini yang membuat kalau kita, misalnya Ustadz Adit, saya Ustadz Adit, Ustadz Adit bergabung sama Ana. Ustadz, Ana peringkatnya bintang 8, bintang 6. Ternyata Ustadz Adit kerja lebih keras, peringkatnya bintang 8. Ana tidak dapat bonus sepeser pun dari aku. Tapi tetap di atas. Tapi nggak dapat. Kayak bonus itu potong di situ. Gara-gara punya lebih tinggi. Itu cara TNS untuk menghindari yang namanya passive income. Jadi semua distributor peringkat berapapun harus tetap bergerak. Jadi di MLM murni tidak ada konsep passive income secara sistem. Secara sistem itu tidak diperbolehkan. Tapi secara konsep bisa. Secara konsep ini kalau kita latih tim kita sampai mereka bisa mandiri, ya sangat memungkinkan gitu. Tapi secara sistem tidak. Nah itu kalau peringkatnya. Kalau kita punya tim yang, kalau kita punya jalur lebih banyak daripada mentor kita punya bonus lebih besar. Kalau kita peringkatnya lebih tinggi daripada mentor kita punya bonus lebih besar. Dan itu terjadi sama anak sendiri. Kita punya tim yang peringkatnya hampir ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang peringkatnya lebih tinggi. Bahkan mobilnya lebih bagus. Bonusnya dia hampir 3 kali lipat lebih besar. Padahal dia gabung, nah 2011 dia 2018. Baru Ya kalau secara bisnis memang kita orang secara kasat mata orang lihat keren cepat. Tapi kalau orang sudah lama bisnis, sebenarnya sudah mulai objektif, artinya setiap bisnis pasti ada naik turun. Jadi ketika orang kita lihat naik itu kita, ya alhamdulillah. Tapi pasti ada masa turun. Jadi dan yang apa ya? Mungkin karena ada satu hal yang bikin kelebihannya marketing plan di TNS. Ini mungkin banyak MLM yang asli apalagi ya, yang murni itu poin PV atau PV produk. Jadi misalnya ada produk TNS harganya 100.000. Nah marketing plan TNS persenan bonus itu bukan berdasarkan harga tapi berdasarkan poin. Ini semua MLM. Harga 100.000, poinnya berapa? Hak Ana 10%, hak saya 100%. 10% misalnya. Nah itu 10% dari poin bukan harga. Jadi perusahaan punya produk, saya bantu jual atau saya beli, poin masuk, 10% dari poin ini dikasih dalam bentuk uang. Nah masalahnya poinnya produk ini berapa persen? Kalau di banyak perusahaan-perusahaan lain harganya 100.000, poinnya cuma 30. Jadi cuma 30% dari harga. Harga 100, keluar uang 100.000, kita poinnya cuma 30. Lah kalau 10%-nya berapa? Kecil kan, cuma 3.000 rupiah. Nah kalau di TNS, PV itu 80%. Harga 100.000, PV rata-rata 80. Jadi persenannya mungkin sama, tapi perbandingannya jauh karena ada produknya. Nah, itu mungkin yang itu beda. Dan ada memang saya tahu beberapa perusahaan MLM itu yang bonusnya setengahnya itu produk. Setengahnya produk. Jadi kita dapat bonus 1 juta. 50% bentuk produk, bukan cash. Nah kalau di TNS semua 100% cash. Bahkan ada reward, misalnya dapat mobil gitu. Ada beberapa perusahaan yang lain itu yang free-nya cuma DP. Dapat mobil nih, DP, nyicil sendiri. Nah kalau di TNS ya mobil gratis. Itu banyak yang tidak sadar. Tapi itu kalau udah orang pelaku MLM pasti sangat tahu. Tapi yang paling berdampak besar sih mungkin di support system tadi. Support system itu yang sangat dampak besar.
Bahkan kalau orang benar-benar peka atau dia legend-legend MLM mungkin dia tahu banyak top leader MLM lain saat ini, bahkan mungkin yang semacam Manike itu dulunya adalah distributor Leader Tiens. Jadi Leader Tiens yang sempat off, berhenti mungkin karena bisa jatuh atau ada masalah sama mentornya, akhirnya dia pindah perusahaan lain, itu banyak. Makanya jangan asing nanti kalau ketemu perusahaan-perusahaan lain presentasinya malah jelek-jelekin Tiens, karena dia pernah di, ya wajar kan, X kan nggak mungkin puji-puji perusahaan lain. Berikutnya, sekarang mitra bapak ada berapa? Sekarang yang terdaftar itu ada 19.000. Yang terdaftar 19.000. Cuman yang aktif mungkin paling 1.000-2.000 aja. Kalau yang pernah terdaftar ya di sistem itu ada 19.000-an. Tapi ya mungkin sekitar 500 sampai 1.000 yang benar-benar aktif, entah itu belanja atau aktif jalan investasi. berikutnya, apa motivasi para mitra dalam bergabung bisnis ini? Sebenarnya motivasinya apa? Kalau bergabung macam-macam ya, cuman nomor satu sih mungkin paling besar ya udah jelas ya uang, dapat uang, hasilan tambahan entah itu untuk bayar kuliah, buat ini pasti uang. Tapi ada juga beberapa yang sedikit mungkin nyari experience, pengalaman. Karena kan ditawarkan bukan cuma uang kan, kita punya sekolah pengembangan diri, support system. Dia mau cari mungkin pengembangan diri, belajar public speaking gitu, belajar networking. Biasanya sih anak-anak muda yang kayak gitu. Ya ada juga mungkin yang sekedar bergabung cuma untuk nyari diskonan ada. Ada juga. Ada. Cuman kurang lebih sih cuman kan cuma dua itu. Ya ada juga yang join karena ikut-ikutan ada. Teman ikut, sekedar mau cari komunitas positif ada juga. Tapi kebanyakan ya antara dua tadi. Kalau enggak ya uang, experience, pengalaman. Kemarin kan sempat pandemi. Iya. Gimana cara perusahaan itu membantu para mitranya dalam Pandemi. Pandemi kemarin kan dampaknya sampai semua ini ya, semua apa namanya? Industri, semua aspek gitu. Dan Tiens juga kemarin berasumsi akan kena dampak. Makanya produk yang dipasok di Indonesia itu dikurangi. Karena daripada nggak laku terus kadaluarsa ya kan? Dan ternyata omset naik hampir 5 kali lipat. Justru malah naik. Awal pandemi khususnya, justru malah naik. Mungkin kalau kita lihat faktornya, pertama karena memang produknya produk kesehatan. Dan ada satu produk yang memang itu untuk COVID bisa. Dan testimoninya banyak. Kort itu orang kalau positif dia minum 1 hari 2 hari cek lagi udah negatif. Jadi banyak yang memang yang cari. Atau mungkin orang udah nggak kena COVID sekedar mau jaga buat vitamin bisa. Yang kedua banyak tim itu yang mulai mengembangkan dengan digital marketing. Justru orang makin fokus kan digital marketing kan, dan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang di nggak jelas kerjaannya mencari alternatif. Saya harus usaha apa nih? Saya harus satu alternatifnya ya mana? Nah kebetulan di Tiens kita punya kelas-kelas online saat itu dari support system, ini hebatnya One Vision juga. Dari itu sampai diadakan langsung rombak kurikulum. Yang dulunya pertemuan offline jadi online. Yang dulunya event-eventnya jadi sangat-sangat membantu dari situ. Makanya omset bisa naik. Kecuali mungkin agak turun itu pas PPKM. Karena mungkin kan waktu itu juga kita kaget kan, aslinya mau offline tapi lebih ketat dari sebelumnya. Kaget, nggak ada persiapan, turun. Tapi dari perusahaan sendiri
ya alhamdulillah sangat support produk, support training produk cukup banyak ya, bahkan banyak ada, saya tahu satu perusahaan yang itu bonusnya dipotong 50%. Jadi top leadernya semua bonusnya dikasih cuma 50%. Mungkin karena kayak karyawan gitu ya. Kalau karyawan kemarin banyak yang dipotong kan. Mungkin dikasih cuma berapa gitu kan. Nah kalau TN sini selama pandemi tidak pernah dipotong sepeser pun dan tidak pernah telat sehari pun. Bonus tanggal situ dikasih tanggal situ. Bahkan kemarin ada beberapa kualifikasi yang kayak trip gratis ke luar negeri, ada yang dapat itu kayak itu nggak jadi berangkat semua ya, tapi tetap dikasih ditukar. Jadi kayak kemarin ada trip ke Amsterdam dikasih bentuknya emas. Jadi ya hak distributor dikasih semua. Maka itu yang kita buat, mungkin buat banyak top team leader atau distributor itu loyal, sangat loyal sama TNS karena ya TNS-nya loyal sama kita. Ini apakah bisnis ini dapat menciptakan maslahah untuk mitranya dan juga perusahaan? Kalau maslahah secara finansial udah pasti. Secara finansial namanya bisnis yang legal, halal, dijalankan dengan serius, secara finansial udah pasti. Dan saya pikir semua industri sama sih. Semua profesi kalau ditekunin pasti mendatangkan finansial yang cukup bagus. Nah, cuman ada istimewanya dari TNS ini, salah satunya mungkin dari konsep aset. Jadi apa yang kita bangun itu bisa diwariskan. Jadi kita meninggal bisa dikasih ke anak atau ke orang tua. Itu sistemnya dari TNS. Bisa diwariskan ke anak atau keluarga terdekat. Jadi nggak perlu daftar dari awal lagi. Nggak perlu daftar dari awal, tinggal dikasih aja. Lanjutkan. Jadi bonusnya ya tidak berkurang, tinggal ganti nama aja. Gitu. Jadi kalau kita bicara kaya 7 turunan, ya mungkin salah satu jalurnya dari sini. Gitu. Ya, dan dari support system One Vision pun memberikan akomodasi dalam hal kayak ada namanya training itu Crown Life, itu kita nggak diajarkan cara merekrut menjual lagi karena itu udah hal-hal basic. Yang di Crown Life diajarkan itu bagaimana kita bisa sukses di 5 aspek kehidupan. Secara keluarga kita berhasil, secara kesehatan pasti ya, secara finansial, secara spiritual, bahkan secara sosial. Bagaimana kita bisa punya kontribusi sama orang lain. Nah jadi kalau kita bicara masalahnya 5 aspek kehidupan bisa sangat dirasakan. Secara finansial iya, secara kesehatan memang produknya kesehatan. Secara keluarga kalau kita cukup finansial, insya Allah keluarga akan terbantu. Bahkan mungkin kalau keluarga besar gitu. Saya punya beberapa kenalan banyak tim leader itu yang kalau keluar negeri ajak keluarganya, lagi gabut ya ajak keluarga besar. Jadi akhirnya ujungnya kembali ke keluarga lagi. Karena memang motivasi di awal yang ditekankan sama banyak distributor itu nggak usah jauh-jauh kalau pengen bicara impian atau visi. Fokus aja keluarga inti. Itu yang kita selalu diulang-ulang. Karena banyak di luar sana ya, saya pengen merubah Indonesia, saya pengen punya buat berkontribusi buat masyarakat dan lain-lain. Tapi lupa keluarga sendiri belum diapa-apain. Nah kalau di TNS dari awal kita udah tekanin orang tua, keluarga itu dulu. Jadi secara keluarga insya Allah pasti. Nah secara pengembangan diri pun kita diajarkan juga untuk bisa maafkan. Ya kalau dalam misalnya kayak kita self help mental health itu kan diajarkan. Kita bisa maafin diri sendiri, lebih percaya diri, maafkan orang lain, membangun networking hubungan. Dan nantinya kan ilmu ini bisa dipraktikkan sama keluarga kita. Banyak banget yang dulu hubungan sama orang tuanya nggak bagus jadi bagus, yang dulunya nggak berempati sama orang tua jadi bagus, yang keluarganya nggak harmonis malah semakin dekat. Banyak banget. Nah jadi secara itu bahkan secara kontribusi ya kalau kita finansialnya besar, bahkan beberapa leader saya tahu itu ada yang setiap tahun itu ngumrohin orang, ada yang bangun masjid, bangun pesantren. Nah itu ada beberapa orang yang saya kenal yang seperti itu. Secara sosial, ya, secara apa ya? Kalau kita bicara fame atau terkenal atau gimana, tidak sedikit dari yang juga dapat hal itu gitu. Jadi jadi pembicara di mana-mana dan itu diakomodasi. Ya. Diundang jadi pembicara di sini, di luar kota, bahkan di pelosok-pelosok itu diakomodasi juga. Jadi kalau kita bicara masalah, sangat banyak. Bahkan satu hal yang ini mungkin dilema pribadi dulu ya. Lihat teman-teman banyak alumni Gontor jadi dosen, jadi
kiai, pengasuh atau gitu. Jadi secara akademis itu wow gitu loh. Jadi kayak bikin kita berpikir kita udah kasih apa buat orang ya. Apalagi di bisnisnya kan kayak ini gue cuma jualan obat nih. Tapi di sisi lain setelah berpikir cukup lama akhirnya sadar bahwa setiap orang yang kita rekrut kalau kita bina sampai berhasil itu sebuah perubahan yang sangat powerful. Jadi ini yang sering kita tanamkan sama distributor baru, rekrut orang bukan untuk bonus. Kalau rekrut orang untuk dapat bonus bonusnya cuma 1 kali. Nah, rekrut orang untuk bantu dia berubah hidupnya. Jadi konsentrasinya kita di situ. Banyak tim yang dulunya itu ada yang mantan joki motor, ada yang dulunya mahasiswa DO-nya 3 kali. Ada yang mahasiswa juga yang dari keluarganya broken home, yang orang tuanya udah meninggal. Setelah bergabung di bisnis, finansialnya berubah, kepribadiannya berubah, jadi inspirasi. Jadi kalau ada yang bilang, misalnya di luar sana banyak orang suka-suka bagi makanan, itu kan sama aja kayak orang lapar kita kasih ikan. Lapar lagi minta lagi. Nah yang kita lakukan di bisnis ini mengajari orang memancing. Kita nggak ngasih uang, ya kecuali yang membutuhkan ya. Tapi ya kalau buat orang yang bergabung, yuk belajar. Ya memang tidak semua cocok. Tapi kan ya, Tiens terbuka untuk semua orang, tanpa syarat lihat latar belakang. Nah itu mungkin sebuah keistimewaan yang mungkin tidak ada di industri lain. Apakah mitranya kebanyakan itu dari kalangan mahasiswa? Kalau di Jogja ya. Kalau di Jogja rata-rata mahasiswa karena top leadernya juga dulunya mahasiswa. Ya akhirnya timnya juga rata-rata mahasiswa. Lebih nyambung aja. Jadi kalau sama kan relate jadinya kan. Tapi nggak sedikit juga ada yang memang dari kalangan profesional. Nah, kalau tim kemarin di Malang itu banyak juga mahasiswa S2 ada. Ada juga yang di Madura kemarin itu guru-guru sekolah. Di Bandung banyak anak-anak SMA. Di Surabaya dokter, perawat, itu rata-rata distributor di sana itu rata-rata orang-orang kesehatan. Di Medan itu rata-rata pengusaha-pengusaha kafe, pengusaha-pengusaha. Jadi macam-macam. Bahkan di Hong Kong ada rata-rata TKI. Distributor TKI di sana banyak kan. TKW di sana yang bergabung. Terus berikutnya apa yang membuat bisnis ini menarik di kalangan mahasiswa? Pertama penghasilan tambahan, kedua pengalaman, ketiga komunitas. Buat anak-anak rantau cocok buat mau tambah penghasilan tambahan. Yang kedua secara pengembangan diri dia bisa dapatin yang mungkin tidak semua kampus kasih, kecuali orang-orang yang ikut organisasi ya. Itu pun kalau jadi ketua gitu. Iya. Nah, sedangkan di Business Tiens tidak ada ketua karena semua harus jadi leader. Itu mungkin yang bikin menarik ya, penghasilan, pengembangan diri, komunitas. Nah, karena komunitasnya komunitas positif, no gossip, no negativity. Jadi kita bicara ide, visi dan masa depan. Ya pada akhirnya ada orang yang cocok dan puas. Ya wajar kan, tidak sefrekuensi ya sudah. Berikutnya untuk para mahasiswa nih, mereka menjalankan bisnis ini gimana sekarang? Kalau mahasiswa rata-rata masih part-time, paruh waktu dulu. Jadi ada waktu luang di luar kuliah tuh buat jalankan. Ya ada yang bisa mungkin setiap hari karena mungkin kuliahnya luangnya banyak. Tapi kebanyakan sih ya weekend. Jadi waktu-waktu ya berarti separuh waktu lah, rata-rata separuh waktu. Kecuali memang yang sudah lulus, kalau udah lulus rata-rata full time atau udah semester akhir, itu udah full time. Rata-rata cara jalankan seperti itu. Kan cara mahasiswa juga. Mahasiswa Di Jogja. Setahun lagi ya berarti ya. Mau ngambil di UGM kan? Bismillah. Semoga. Itu Gimana? Ini yang ini sini apa?
Bukan yang orang-orang sini. Iya, yang di sini ada pasti distributor. Kan di sini bisa kadang buat mentoring tim baru, jualan, presentasi. Karena ini ada meeting roomnya, biasanya sekolah bisnis atau event-event juga di sini. Bahkan kadang kita 2 minggu sekali ada pengajian. Ada juga. Sebelum terakhir ini, Iya. bagaimana kesyariahan PT TNC? Secara TNC, secara korporasi dan sistem, ya itu kita serahkan sama lembaga yang udah paham hal itu ya. Kalau di sini kan DSN MUI. Sejak 2013. Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu bahwa tahun 2012 itu ada 4 perusahaan MLM yang mengajukan sertifikat syariah. Yang lolos cuma TNC. Karena memang sangat ketat untuk, bahkan MUI itu di TV One ada, dicari YouTube ada, itu MUI sampai berkunjung di pabrik TNC langsung buat ngecek produksinya seperti apa. Itu diliput sama TV One ada. Ngecek langsung di sana. Jadi harus dicek berbagai aspeknya kayak gimana. Nah, jadi ketika sertifikasi syariah sudah keluar, ya itu udah ya secara sistem ya. Nah, kalau secara praktek, nanti karena kita kembalikan sama timnya masing-masing. Ya, dan saya tidak pungkiri memang ada beberapa tim yang dalam tanda kutip nakal ya. Ya, distributornya ribuan orang kan, jadi pasti ada yang nakal-nakal seperti itu. Pasti ada. Tapi itu minoritas. Dan biasanya itu nggak lama sih, paling setahun 2 tahun hilang. Yang lama biasanya memang yang betul-betul bangun secara secara sistem, biasanya itu ikuti sistem dari One Vision. Biasanya orang-orang yang gabung itu pengen uang cepet, dia tertarik, bonusnya besar. Akhirnya dia kayak memanfaatkan peluang ini untuk keuntungan pribadi. Dan ya itu kita nggak bisa interogasi kan, maksudnya setelah orang semua gabung sama, daftarnya silahkan, nggak ada syarat, yang penting punya KTP, bayar, selesai, bisa. Sesimpel itu gitu, daftar itu gampang, isi formulir, pilih produk, bayar, udah join, selesai. Dari aplikasi malah juga bisa di Fisher TNC itu langsung. Yang jadi tantangan kan pengembangan usahanya. Jadi kalau secara syariah itu mungkin ya. Jadi kalau ada tuh di Fatwa MUI itu 12 poin yang harus dipenuhi. Salah satunya kan produknya memang harus halal. Terus setiap member wajib memberikan bimbingan sama orang yang direkrut, juga ada kayak gitu. Terus tidak ada maisir, tidak ada gambling di dalamnya. Jadi harus jelas nih persenannya berapa, harus transparan. Persenannya berapa dari siapa itu ada. Bahkan di Fisher ada aplikasinya itu. Kita tahu tuh bonus Rp1 ini dari mana tahu. Sampai sedetail itu. Ini dari orang yang mana di jaringan kita bisa persenannya itu. Jadi tidak bisa nepotisme dan manipulasi. Karena transparan. Yang dapat bonus ya dia yang berhak. Ya kalau kita bicara tentang asalnya TNC ini kan dari Cina. Kalau Cina kan masalah kalkulasi kan saklek kan. Nggak bisa sogok-sogok gitu. Untuk yang terakhir, bagaimana hubungan antara Upland dan Nah ini yang kompleks. Ini yang sebenarnya cukup kompleks. Karena banyak kasus di awal itu sevisi berjuang bareng. Ketika bisnis mulai berkembang, ego mulai naik. Bonus mulai besar, pencapaian mulai besar, mulai banyak yang dihargai, kadang dan itu sering terjadi. Konflik antar mentor upline down itu sering, dan dari dulu sampai detik ini masih kejadian. Dan itu memang yang bukan kita mau hilangkan ya, karena itu udah manusiawi, udah pasti kejadian. Jadi yang kita bisa antisipasi adalah ya minimal kitanya nggak ada bermasalah. Karena itu pasti tidak mau nggak mau pasti kejadian. Karena di TNC ini tidak ada jabatan. Saya menghargai orang upline itu bukan karena dia jabatannya lebih tinggi, bukan. Karena kalau jabatan kita bisa dipecat. Di bisnis nggak bisa. Upline downline saling benci pun bonus masih ngalir. Asalkan kerja. Karena TNC nggak peduli lu mau musuhan pun ada offset gua kasih bonus. Tapi mungkin dalam komunitasnya itu yang kurang nyaman. Karena ada gap, ada konflik.
Dan selalu sering kejadian seperti itu. Hicupnya biasanya gara-gara apa? Biasanya masalah pengaruh, salah paham, miskomunikasi, jarang ketemu, akhirnya ada fitnah di mana-mana. Kadang ada orang luar, kadang dari dalam juga. Jadi banyak kompleks. Makanya yang diutamakan di One Vision itu adalah pendidikan leadership, bukan penjualan. Jadi di One Vision itu tidak banyak training penjualan. Itu dari perusahaan mungkin ada, tapi di secara teknik lapangan ada, tapi konsentrasinya bagaimana membentuk seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini kan pasti harus integritas, harus loyal, harus jujur, harus terbuka, harus mengalah, harus melayani kan. Nah, banyak kalau orang-orang yang tidak mengikuti ini, ya pasti timbulnya masalah ego. Bahkan di One Vision tuh ada namanya 7 kebiasaan sukses. Yang itu kita ajarkan dari orang baru join, dari harus baca buku positif, dengar audio positif, masuk komunitas, konsultasi setiap hari, harus bergerak terus, jangan istirahat. Itu ada, habit-habitnya tuh ada. Nah, kalau orang ikutin habit ini aja sebenarnya itu mulus gitu. Karena semua distributor, semua leader pasti dewasa. Cuman seringkali kadang orang ketika udah punya uang lebih meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif. Atau mungkin ketika ada masalah keluarga, sehingga kan bisnis kan nanti dulu nih. Sedangkan mungkin apalagi kalau laki-laki kadang komunikasinya, apalagi timnya perempuan, mentornya laki-laki atau sebaliknya. Nah, itu kan pasti yang satu minta dipahamin, yang satu minta peka. Nah, itu kan akhirnya konflik juga tuh akhirnya. Cuman kalau kita sih melihatnya itu bukan sebagai kayak bencana atau apa, itu ya proses manusia. Keluarga aja pasti berantem, saudara aja pasti berantem kan gitu. Jadi kita melihat ini hanya sebagai proses pendewasaan aja. Ya, orang harus melewati jalan itu untuk bisa lebih baik. Makanya di sini yang kita tekankan itu, mau bagaimanapun konfliknya, ya stay profesional, harus tetap profesional. Dan pada akhirnya ini yang kita yakini ya, kebetulan pengalaman pribadi udah 11 tahun, yang bertahan selalu yang benar. Jadi orang-orang yang memang niatnya jelek, niatnya buruk, egois, atau pengen ada manipulatif, itu selalu nggak bertahan. Kadang kita lihat ada yang aneh-aneh ini, kita udah ingatkan nggak mau berubah, kita udah prediksi 1-2 tahun hilang sendiri. Kecuali dia masalahnya masalah uang ya, itu mungkin kita bisa tegasin, kita cut langsung, ID-nya diblokir bisa. Tapi kalau secara masalah salah paham itu kan kadang nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya kita anggap ya masalah manusia biasa sih. Jadi kalau bicara konflik itu sangat sering dan banyak. Cuman kalau kita kadang kalau udah visinya sama sih, perbedaan kadang kita bisa kesampingkan sih. Mungkin cukup untuk wawancara. Itu aja ya. Oke, siap. Tadi kayaknya pertanyaan sebelum terakhir katanya. Tadi yang terakhir yang hubungan. Oh, yang hubungan.